Baik Pak Danang, kita lihat ini kan sebentar lagi ya, artinya sudah lengkap Pak Danang. Sudah ada 3 paslon bakal capres-cawapres. Seperti apa Anda melihat dari 3 pasangan ini? Ya kalau kita lihat sih bagus ya, semua tokoh bangsa yang bagus-bagus sudah mendaftar ke KPU ya. Yang terakhir nih Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Kita lihat sih dinamika politik di Indonesia sekarang lebih panas daripada global warming nih. Dan tampaknya dunia usaha juga cukup cemas dengan situasi manuver politik elit di atas nih. Karena tampaknya beberapa pergerakan dari manuver-manuver politik yang dilakukan itu dengan mudah bisa mengubah regulasi-regulasi yang ada. Kecemasan ini memunculkan apa? Kecemasan ini muncul di antara kalangan dunia usaha karena bagaimanapun dunia politik pemilihan presiden ini kan melibatkan dunia usaha ya. Kita lihat juga ada Bang Arsyad sebagai ketua TPN di grupnya Mas Ganjar, terus ada Bang Rosan di grupnya Pak Prabowo. Jadi memang dunia politik ini mempengaruhi dunia usaha saat ini dan kecemasan timbul di antara kita ini apakah nanti juga dunia usaha akan terseret-seret ke dalam dunia politik. Gitu Mbak. Baik Pak Danang, lalu kalau dari sisi pengusaha sendiri begitu Pak, tahun politik ini sebetulnya akan menjadi artinya angin segar atau mungkin tantangan Pak bagi para pengusaha? Karena kan tadi Anda menyampaikan bahwa Anda deg-degan. Nah, deg-degannya mungkin boleh jelaskan Pak seperti apa? Ya karena memang pasangan-pasangan calon ini kan melibatkan dunia usaha ya sebagai ketua tim pemenangan masing-masing ya. Ada Bang Arsyad yang ada di Mas Ganjar, kemudian ada Bang Rosani ada di Pak Prabowo ya. Jelas-jelas mereka akan melibatkan dunia usaha ke dalam kontestasi politik saat ini. Dan deg-degannya di mana? Kemudian kita kan jadi khawatir nih teman-teman senior di dunia usaha, para pimpinan Kadin juga terlibat di dalam konteks politik praktis. Nah, diberikan kita ini saat ini adalah pada situasi prosesnya, di mana proses yang diusung oleh pasangan capres ini secara sistematis mengubah tata regulasi yang sudah ada melalui putusan MK ya tentu saja ya. Ini membuat kita khawatir karena begitu mudahnya peraturan dirubah untuk kepentingan politik praktis saat ini. Sehingga kita melihat betapa mudahnya pula nanti aturan-aturan atau regulasi terkait dengan investasi, terkait dengan dunia usaha bisa dengan mudah juga dirubah gitu kan. Nah nanti kalau capres yang terpilih ternyata tidak pro investasi atau investasinya atau regulasi terkait investasinya hanya menguntungkan kroni-kroni mereka sendiri, ini menjadi decline dari iklim investasi yang selama ini sudah dibangun oleh Bapak Jokowi selama hampir 10 tahun. Jadi justru malah menyurutkan minat investasi ke Indonesia. Sementara kita sudah mencapai satu proses investasi climate yang cukup baik dengan tingkat kemudahan ease of doing business-nya juga membaik dan proses-proses regulasi juga sudah disusun sedemikian rupa sehingga perizinan investasi menjadi semakin mudah, semakin bebas biaya. Tapi justru kita khawatir dengan adanya kontestasi saat ini yang menunjukkan kepada publik di Indonesia dan dunia bahwa regulasi-regulasi sangat mudah dirubah di Indonesia ini demi kepentingan-kepentingan politik. Dan ini sangat mudah juga nanti dirubah demi kepentingan tertentu untuk investasi golongan tertentu. Kan begitu repotnya. Nah ini yang membuat kita deg-degan. Tidak ada satu sustainability jangka panjang yang mana dunia investasi merasa nyaman dan berkepastian hukum. Kalau sesuatu aturan dengan mudah dirubah ini kan membuat iklim investasi justru terancam tidak berkepastian hukum. Nah kita lihat situasi saat ini ya, bagaimana IHSG kita juga turun dalam 2 bulan terakhir, bagaimana kurs rupiah juga sangat melemah dalam 2 bulan terakhir. Ini kan akibat dari kecemasan-kecemasan pelaku usaha. Secara praktis terlihat di situ. Coba lihat, rekrutmen tenaga kerja juga tidak tumbuh dalam 2-3 bulan terakhir, bahkan justru layoff di industri padat karya, terutama tekstil.
begitu marak terjadi dan kita lihat pemerintah seakan-akan tidak peduli dengan situasi ini. Karena semuanya sibuk dengan kontestasi capres-cawapres saat ini. Itulah yang buat kita deg-degan, Mbak. Baik, artinya kalau dari sisi perizinan dan juga the ease of doing business selama ini mungkin sudah berjalan baik, sebagian sudah sesuai dengan harapan pengusaha ya Pak, tapi nanti mungkin jika berganti kepemimpinan dikhawatirkan bisa terjadi lagi perubahan begitu ya, terjadi lagi perubahan kebijakan dan dari sisi pengusaha sendiri berharap bahwa memang ada kepastian hukum yang cukup sustain ya Pak Danang. Iya. Tapi kalau dari sisi pengusaha Pak, sebetulnya seberapa besar nih Pak dampak pemilu dan juga pilpres ini artinya terhadap dunia usaha? Kalau tadi Anda menyampaikan mungkin akan ada perubahan sisi kebijakan atau mungkin peraturan, tapi dampak untuk tahun politiknya sendiri seperti apa Pak terhadap dunia usaha? Ya, kita tidak bisa secara serta-merta menjustifikasi bahwa itu situasi pesta demokrasi politik saat ini itu akan mengakibatkan dampak yang optimis ya. Tetapi saya yakin di dalam setengah tahun terakhir sampai kira-kira nanti bulan Februari atau Maret ya itu masih situasi wait and see-nya masih akan sangat tinggi ya. Kita juga tidak melihat adanya rekan-rekan kita yang membuka mengembangkan investasi mereka, melakukan reinvestasi atau membuka pabrik-pabrik baru secara masif dalam akhir tahun ini ya. Karena kecenderungan untuk wait and see juga muncul di pembicaraan-pembicaraan dengan teman-teman kami di usaha. Mereka pengen melihat apa yang akan terjadi di situasi setelah 14 Februari ya. Dan kebetulan juga ini di ujung tahun ya, kebanyakan tidak terdapat satu gerakan yang cukup masif untuk melakukan rekrutmen karyawan ya. Justru kami masih dihantui oleh begitu banyaknya layoff karyawan di tahun 2022, 2023 pertengahan. Dan kita belum bisa menarik mereka kembali masuk ke pekerjaan. Sehingga saat ini juga kita lihat sektor-sektor padat karya menjadi challenges terbesar yang mengakibatkan siklus pergerakan ekonomi di tingkat real, di tingkat bawah juga semakin merendah ya. Kekuatan atau daya beli masyarakat juga sebenarnya kita bisa lihat saat ini turun cukup signifikan ya, bukan karena masalah inflasi ya, tetapi juga masalah mereka sedang tidak memiliki pekerjaan, terutama mereka mantan-mantan pekerja di industri padat karya. Itu, Mbak.